Kau Yeming? Ya, Pak. Laki-laki tampan sekali ya. Bagus, bagus. Lihatlah otot-ototnya itu. Sungguh menarik. Laki-laki tampan. Kamu? Kalau kau bisa membuat kakak senang, kakak akan memberimu 30.000 sebulan. Kakak, aku masih perawan. Kita sudah dewasa. Jangan tegang begitu. Kalau begitu, aku akan mencoba. Shen Yi, muridku sayang. Jadi kau di sini. Orang tua gila macam apa ini? Bajuku. Bagaimana aku bisa mengikuti wawancara ini? Kakek-kakek. Aku tidak peduli kau pura-pura bodoh atau benar-benar bodoh. Hari ini kalau wawancara kerjaku gagal, kau lihat saja bagaimana aku akan menghajarmu. Shen Yi, muridku sayang. Pergi, pergi, pergi. Shen Yi, muridku sayang. Jalannya pelan-pelan. Ilmu telepati itu belum kau kuasai dengan baik. Kau Yeming? Ya, atasan. Dia pria tampan. Bagus, bagus. Lihatlah otot-ototnya. Sungguh menyenangkan. Pria tampan. Kamu? Kalau kamu membuat kakak senang, kakak akan memberimu 30.000 sebulan. Kakak, aku masih perawan. Kita sudah dewasa. Jangan terlalu kaku. Kalau begitu, aku coba saja. Bangun. Wawancara ini, mikir apa sih? Wawancara ini, mikir apa sih? Kak, aku cuma berpikir, mau menunjukkan otot bisepku ini padamu. Memang cukup kekar. Jadi bagaimana menurut Anda, gaji 30.000 sebulan? 30.000. Hanya 3.000. Aku bilang sama kamu ya. Kerjaannya ini. Banyak orang yang berebut untuk mengerjakannya. Lihat saja betapa sombongnya kamu. Tuan muda ini tidak akan melayanimu. Mau kerjakan atau tidak, jangan keluar, belok kanan. Oke. Tuan Kiao, Anda sudah datang. Petugas keamanan kecil ini rupanya tampan juga. Kau bisa mengemudi? Bisa. Ayo, antar aku. 5 menit lagi, Hotel Jianghuai. Siapa ini? Lucu sekali. Mau aku? Tuan muda ini, yang menyetir untuknya. Dia pantas? Itu bos perusahaan kita. Ini jelas-jelas wanita kaya raya. Dekati dia baik-baik. Sukses besar sudah di depan mata. Kakek, kumohon padamu, jangan ikuti aku lagi. Anak muridku sayang, gurumu sangat merindukanmu. Tunggu aku di sini ya. Ini hari pertamaku bekerja. Jangan menyusahkanku. Nanti aku akan menjengukmu lagi ya. Baik. Tempat ini cukup bagus ya. Maaf, Tuan Kiao. Baru saja terjadi sesuatu. Jangan banyak bicara. Mengemudi. Tuan Kiao, ayo. Susah sekali mengajakmu makan malam. Kalau bukan karena kontrak senilai 1 miliar ini, Anda pasti tidak akan mau. Tuan Xiao, Anda bercanda. Kalau begitu kontrak ini tidak penting. Hari ini kita minum dulu saja. Asal kau menghabiskan minuman ini, maka masalahnya selesai, kan? Kalau begitu, saya bersulang untuk Anda.
Tuan Xiao, saya ke kamar kecil sebentar. Mari, mari, mari. Hari ini kita minum sampai mabuk. Kepalaku pusing sekali. Sayang. Kau sudah mabuk. Ayo. Aku akan membantumu kembali ke kamar. B juga tidak tahu harus menunggu berapa lama. Sangat membosankan. Apa ini? Petugas keamanan telepati. Petugas keamanan, Baoan, jari telunjuk dan jari tengah menyatu. Baoan, letakkan di titik-titik akupuntur. Sayang, malam ini kau akan menjadi milikku. Baoan, lihat saja nanti kau masih bisa bersikap dingin atau tidak. Jangan. Lepaskan dia. Kau siapa? Ku bilang, rakyat, jangan ikut campur. Saya adalah satpam dari perusahaan Tuan Kiao. Hari ini, saya yang akan menangani masalah ini. Kau satpam Bao. Kau tak perlu peduli siapa aku. Sekarang juga saya akan melapor polisi. Tunggu saja. Kita lihat saja nanti. Ya ampun, minum sampai seperti ini. Tidak enak juga kembali ke kantor. Bawa dia ke rumahku untuk beristirahat sebentar saja. Kejadian tadi, kau simpan rapat-rapat dalam hatimu. Tenang saja. Aku, mulutku paling rapat. Cepat, antar aku ke kantor. Baik. Tuan Kiao, sudah sampai. Tuan Kiao, mulutku sangat rapat. Tuan Kiao, mulutku benar-benar sangat rapat. Dia itu benar-benar tidak bertanggung jawab setelah urusannya selesai. Benar, keamanan. Orang tua brengsek itu masih ada di ruang keamanan. Kalian petugas keamanan, jangan sampai membuat masalah untukku ya. Berhenti. Muridku. Dia memukulku. Dia yang kau bawakan? Iya. Apa hakmu memukulnya? Minta maaf padanya. Aku, kapten keamanan yang terhormat, harus meminta maaf pada pengemis? Kau gila ya? Sama-sama petugas keamanan. Siapa yang memberimu hak? Kau berani sekali memukulku. Ku bilang padamu, suamiku adalah manajer perusahaan. Tunggu saja balasan dariku. Suami, kau harus membela aku. Seorang satpam baru. Begitu datang langsung memberi saya sengatan listrik. Kau lihat wajah tampanku ini. Nanti, satpam, kok masih mencari istri sih? Ayo, bawa aku melihatnya. Satpam macam apa berani bertindak semena-mena di sini? Kau menjijikkan sekali. Ye Mingya. Lain kali kalau memukul orangnya, jangan pukul matanya. Bagaimana kau tahu namaku Ye Ming? Aku tidak hanya tahu namamu Ye Ming, tapi juga tahu kau berusia 24 tahun, dan juga tentang hubunganmu dengan bosmu. Kau ini, tidak tahu malu sekali. Omong apa sih kau? Nak, ginjalmu itu, tidak terlalu baik. Baiklah. Orang tua ini kok tahu segalanya ya? Segala sesuatu sulit untuk disembunyikan dari hati nurani. Kita ditakdirkan bertemu, Baoan. Sebelumnya kau tidak ada di dalam mobil. Apakah kau membaca buku, Seni Memahami Hati ini? Bacalah dengan saksama. Itu akan membantumu membuka cakrawala baru. Kalau boleh ya.
Aku juga masih perlu bantuanmu. Tangkap murid yang durhaka itu. Apa-apaan ini sih, An? Ini abad ke-21. Kok masih ada yang percaya tahayul sih? Kau pikir sebelumnya, bagaimana kau tahu pikiran Bujie? Itu semua berkat telepati, Bao An. Kontrol pikiran. Kali ini percaya kan? Percaya, 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 percaya. Kalau sudah percaya, latihan saja, asah senjata di medan perang. Walau tidak cepat, yang penting berhasil. Buku ini benar-benar ajaib. Kalau begitu aku harus mempelajarinya dengan saksama. Bukankah ini selangkah lagi menuju kesuksesan besar? Bukankah ini kemajuan yang lebih besar lagi? Dia itu berbakat sekali. Baru saja mengalahkanku. Langsung membaca buku di sini. Tepat sekali untuk mengasah kemampuan denganmu. Telepati. Aktifkan. Kenapa tidak berfungsi? Kontrol pikiran. Berlutut dan minta maaf. Aduh. Kakiku masih sedikit lemas. Ada apa? Tadi kau dipukul bagaimana? Sekarang balas pukulan itu padaku. Tuan Kiao, baru saja Manayer San memecat seorang karyawan. Saya ingin melapor kepada Anda. Alasannya apa? Katanya karena memukul atasan tanpa sebab. Yeming. Lihat aku. Lihat lagi. Berhenti. Tuan Kiao. Anda datang? Kau tidak apa-apa kan? Seandainya kau datang sedikit lebih lambat, bisa jadi sudah terjadi sesuatu yang buruk. Kakak ipar, kenapa Tuan Kiao datang? Tidak tahu. Tapi melihatnya seperti ini, hubungan mereka berdua sepertinya tidak biasa. Tuan Kiao buta mata, bisa menyukainya. Siapa yang tahu? Direktur Kiao memang terkenal sebagai wanita cantik yang dingin. Manayer San, Kapten Su. Kalian sangat berani ya. Direktur Kiao, tenangkan diri Anda dulu. Dengarkan penjelasan saya. Diam. Mulai sekarang, kalian semua saya pecat. Segera keluar dari perusahaan saya. Tuan Kiao. Saya memegang banyak rahasia perusahaan ini. Saya tidak takut dengan ancaman siapapun. Kita lihat saja nanti. Benar. Yeming. Mulai sekarang kau menjadi kapten tim keamanan. Kakek. Kau menginginkan aku, ya kan? Kau pikir ilmu telepati itu semudah itu dipelajari? Sekilas pandang langsung bisa, lalu bagaimana? Jika kau ingin aku membantumu membalas dendam, pasti kau sudah memikirkan jalan keluar untukku, kan? Baiklah. Asalkan kau sudi menjadi muridku. Aku akan memberikan semua pengalaman kultivasi seumur hidupku kepadamu, menjadi murid. Aku sudah menyerahkan hasil latihan setengah hidupku padamu. Kedepannya, ketika aku tidak ada, kamu harus berlatih dengan tekun dan rajin. Guru Bao. Bao, kau mau pergi? Bao, aku masih punya beberapa urusan yang belum selesai. Bao, Satpam, belum selesai. Shifu. Ada apa denganmu? Jangan menakutiku. Tidak apa-apa. Jangan pergi. Dengan ilmu telepati ini, aku pasti bisa sukses besar. Nanti akan kubawamu menikmati hidup mewah. Norak. Tujuan utamamu saat ini adalah berlatih dengan tekun. Aku punya firasat. Anak durhaka itu akan datang sendiri. Baoan akan datang sendiri. Kuharap kau, ketika menghadapi dia, memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Semoga kali ini, aku tidak salah menilai. Ada apa denganku? Yeming. Jalanmu di masa depan masih sangat panjang. Jagalah dirimu baik-baik.
Jangan sengaja mencariku. Kita pasti akan bertemu lagi. Jangan khawatir, Tuan Guru. Jangan khawatir. Aku akan berusaha keras. Mencari bajingan itu. Membalaskan dendam untukmu. Yeming, tolong aku. Lepaskan aku. Diam. Obat ini benar-benar ampuh. Lihat saja keadaannya. Lepaskan aku. Seandainya bukan Tuan Muda Nangongi yang secara spesifik memintamu. Lepaskan. Aku akan makan dulu baru bicara. Xiao Jie, lepaskan dia. Manayer San, cegah dia. Setelah berhasil, kau akan mendapat bagianmu. Tenang saja, Kakak Jie. Kita lihat saja. Berani melawan saya? Xiao Wan, pergi. Ketuan Muda Nangong, diam. Satpam Bau, sepertinya kau agak tidak terima. Ya, hari ini aku akan membalas dendam untuk Tuan Muda Jia. Pepatah mengatakan, seekor anjing tidak melayani dua tuan. Kurasa kau, anjing ini, Gaoan tidak setia sejak awal. Ini semua karena Kiao Weier sendiri. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Memberiku pelajaran. Kau harus berlutut di depanku. Aku akan berlutut. Kak Ming, Satpam. Kak Ming, aku salah. Kak Ming, aku. Ada apa? Perkara hari ini. Akan kubayar 100 kali lipat. Lepaskan. Biasanya kau terlihat sangat dingin dan angkuh. Hari ini. Baiklah, akan kuajari kau dengan baik. Lepaskan, jangan sentuh aku. Berhenti. Siapa dia? Dia adalah satpam dari perusahaan Kiao Weier. Cepat pergi dari sini. Aku akan membawanya pergi. Tidak mau pergi. Ya, bagus. Kalau begitu, kamu jangan pergi. Tinggal di sini. Lihat saja bagaimana aku merawatnya. KI. Kau ingin memberinya pelajaran, ya? Tentu saja aku tahu ini Roan mana. Ini milik keluarga Nanggong kalian. Sebuah perusahaan. Tuan Muda Nanggong. Petugas keamanan berani terang-terangan menculik direktur Kiao kita. Juga bergantung pada kekuatan keluarga di belakangmu. Baoan setiap tahunnya setidaknya menggelapkan pajak 20 miliar. Di belakangnya masih ada beberapa bisnis yang tak pantas dilihat, kan? Seperti apa? Kasino bawah tanah Baoan. Baoan sudah lupa. Atau pergi ke kantor polisi dan pikirkan baik-baik. Omong kosong, akan kubunuh kau. Kau jangan buru-buru membunuhku dulu. Karena aku berani datang. Tentu saja aku punya rencana cadangan. 10 menit kemudian, jika aku tidak keluar dari sini. Semua hal itu akan diumumkan ke publik. Katakanlah, apa yang kau inginkan? Suruh dia berlutut dan meminta maaf padaku. Lalu, jamin proyek besar untuk perusahaan kita. Kiao, jamin proyek besar untuk perusahaan kita. Kiao, berlututlah. KKI, berlututlah. Baoan, minta maaf. Maafkan aku. Salahku. Panas sekali. Ilmu telepati ini memang mudah digunakan, tapi terlalu melelahkan. Yeming, aku kepanasan. Sudah bangun. Direktur Kiao, semalam kita. Kenapa sekarang malah malu? Antarkan aku ke kantor saja. Jam kerja, kenapa kamu berpakaian tidak rapi? Maaf, Tuan Kiao. Yeming, meskipun kau telah menyelamatkan saya, tapi kita telah menyinggung keluarga. Kurasa,
kehidupan kita selanjutnya tidak akan mudah. Datanglah musuh, kita hadang. Datanglah air bah, kita bendung. Kita pasti bisa melewati krisis kali ini. Baik. Tapi suamiku tidak bisa lagi menjadi satpam biasa. Kerja di kantorku saja. Baik. Belum lama ini masih menjadi seorang satpam kecil. Tidak menyangka beberapa hari ini berubah begitu drastis. Kakak Zhang, Anda lihat kontrak kita sudah disepakati. Bagaimana bisa Anda tiba-tiba mengingkari janji, adik kecil? Kontrak ini belum diberi cap. Itu tidak bisa dianggap sebagai kesepakatan yang baik. Kakak Zhang, bagaimana menurut Anda? Saya akan memberi Anda tambahan 3% keuntungan. Bagaimana? Keluarga kakak tidak kekurangan uang. Hanya saja kurang satu. Nyonyanya. Bagaimana kalau memikirkan Kak Hu? Kak Zhang, Anda harus menjaga diri sendiri ya. Kontrak ini mau ditandatangani atau tidak, itu hanya tergantung keputusan saya. Jika kamu tidak ingin dipecat karena kinerja yang buruk, baru sedikit mengerti. Kau tak tahu malu. Bagus, bagus sekali. Benar-benar bagus. Tuan Zhang. Tuan Zhang, maafkan saya, tadi saya terlalu gegabah. Luar biasa. Luar biasa. Yeming, lama tak jumpa. Kakakku, Nangong Yi, memintaku untuk memberikan pesanan senilai 1,5 miliar kepada grup Kiao, untuk menjamin keamanan di hadapan ancaman ini. Kecantikan kecil ini menjamin keamanan. Tuan Zhang, rencana cerdikmu ini berisik sekali ya. Baoan, menggunakan pesanan kakakmu untuk memikat wanita. Omong kosong apa ini? Kau tahu siapa kakakku? Nangong Yi kan? Baoan, aku tahu. Yeming. Nangong Yi adalah pewaris keluarga Nangong. Cepat minta maaf padanya. Jangan sampai kamu ikut terseret. Percayalah padaku. Tunggu saja. Aku akan menelepon kakakku sekarang. Sebentar ya. Kalian berdua tidak akan bisa pergi. Silakan telepon. Katakan saja namaku Yeming, Baoan. Kalian berdua tidak akan bisa pergi. Lebih baik kau meminta maaf padanya. Sangat berpengaruh. Tunggu saja. Nanti setelah dia menutup telepon, dia akan secara aktif memintamu untuk menandatangani. Baiklah. Baik, kakak. Kakye. Tadi saya memang buta dan bodoh. Segera saya tanda tangani. Kakye, kontrak ini juga sudah saya tanda tangani. Bagaimana menurut kakak? Sudah cukup baik? Kontraknya belum distempel. Begini, Kakye, saya akan memberikan 3% dari keuntungan. Bagaimana menurut Anda? Ini benar-benar untung besar. Jika pesanan ini ditandatangani, saya hanya dari komisi saja bisa mendapatkan ratusan ribu. Jangan terlalu bersemangat dulu. Lihat penawaran saya. Keuntungan 3%. Itu sih kurang ikhlas. Kalau begitu, Kakye, menurut kakak, berapa yang harus saya lepas? 10%. Itu terlalu banyak. Kalau begitu, hubungi saja. Tanyakan kepada kakakmu, Nangong Yi. Baik. Kalau begitu aku akan memberikan 1/10 dari keuntungannya. Kakye. Sudah ditandatangani, Nona Bai. Silakan tanda tangan. Sudah ditandatangani, Yeming, petugas keamanan. Kerjasama yang menyenangkan, Tuan Zhang. Silakan, tidak perlu mengantar. Teman lama, kau benar-benar sudah membantuku banyak. Keuntungan tambahan 10% ini, bagianku saja sudah hampir lebih dari 1 juta. Kau tidak perlu berterima kasih padaku. Membantu ketua OSIS kampus, tentu saja. Bukankah itu sudah seharusnya? Mulutnya manis sekali. Kalau begitu, setelah pulang kerja, aku ajak kau makan malam, ya? Baiklah. Mau makan apa saja, pesan saja. Hari ini aku yang traktir. Wah, sungguh merepotkannya. Kamu bahkan tidak tahu. Pesanan siang ini, komisi yang kudapatkan sangat banyak. Aku harus berterima kasih padamu. Sama-sama, kita kan teman lama. Kau terus bekerja di grup Kiao. Sebagai satpam, ya. Tuan Kiao cukup baik padaku. Kalau begitu, kau cukup beruntung. Bagaimana denganmu? Setelah lulus,
Aku terus bekerja di grup Kiao? Ya, perlakuannya di sini cukup baik. Xuan, kau kenapa ada di sini? Siapa dia? Ini Yeming, teman lama kita. Kau lupa, jadi Yeming ya? Lama tidak bertemu. Teman lama. Siapa yang mengizinkan kamu makan bersama Xuan? Sudahlah, jangan keterlaluan. Xuan, jangan marah ya. Dia hanya seorang satpam. Dia pasti punya niat buruk padamu. Malam ini aku yang mentraktir Yeming makan malam. Harap kau jaga sikapmu. Baishuan, Bao aku diam-diam mencintaimu selama 4 tahun. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku bersikap kejam. Maafkan aku, Xuan, aku yang terlalu lancang. Yeming, saudara, kalian makan dulu saja. Aku pergi dulu. Yeming, jangan marah ya. Dia memang seperti itu sejak kecil. Ini mantap. Perasaannya padamu tidak biasa. Loh, aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia kenal banyak preman kecil. Buat sedikit keributan. Jagalah dirimu baik-baik. Keributan apa? Kita lihat siapa yang berani mengusik wanita saudara lelakiku. Kita lihat siapa yang berani mengusik wanita saudara lelakiku. Kakak. Itu satpam bau busuk. Nak. Bosan hidup ya? Tenang. Kan sudah kukatakan dia teman lamaku. Dia sangat membantuku hari ini. Apa yang kau lakukan? Tidak ada hubungannya denganmu, kakak. Jangan sakiti Xuan kami. Anak muda, kalau ada pesan terakhir, cepat katakan saja. Kalau begitu, kau harus berlutut dan meminta maaf padaku. Omong kosong. Kakak. Kakak. Ada apa? Maaf, kakak, saya yang kurang ajar. Bawan, maaf, kakak Oa, ada apa denganmu? Menyingkirlah. Brengsek. Apa yang kau lakukan pada kakakku? Kalian semua melihatnya. Satpam, aku tidak melakukan apapun. Aku belum selesai denganmu. Ini benar-benar perbuatanmu? Terlihat sekali. Satpam, aku sudah curiga kau tidak biasa. Sejujurnya. Sebenarnya, aku bisa membaca pikiran. Kamu terlalu banyak membaca novel. Ya, ini serius. Kalau begitu, coba tebak. Apa yang sedang kupikirkan? Kalau begitu, coba tebak. Apa yang sedang kupikirkan? Kau khawatir? Khawatir kesehatan orang tuamu? Kau bekerja keras seperti ini, juga demi orang tuamu. Lalu bagaimana denganku? Kau pikir aku bukan satpam biasa? Satpam? Kau sejak kuliah, petugas keamanan Bao suka padaku. Petugas keamanan Bao. Lalu dia tidak berani mengatakannya. Sudah, jangan bicara lagi. Apakah aku menebak dengan benar? Kau benar-benar bisa membaca pikiran. Itu. Aku, tuan muda ini, bukan petugas keamanan biasa. Makanannya juga hampir habis. Aku antar kamu pulang, ya? Masih terlalu pagi. Petugas keamanan, bagaimana kalau kita minum-minum dulu? Kalau begitu, ayo pergi. Kau tahu? Ini pertama kalinya aku merasa aku begitu dipahami oleh seseorang. Ya. Aku sebelumnya tidak semenakjubkan sekarang. Ceritakan padaku tentang hubunganmu dengan Tuan Kiao. Tuan Kiao adalah bos saya. Jangan bohong padaku. Seorang satpam bisa memutuskan kontrak miliaran. Baiklah, rakyat, aku akui. Hubunganku dengan Tuan Kiao memang cukup baik karena sebelumnya aku membantunya menyelesaikan beberapa masalah. Tentang kejadian sebelumnya, aku tidak akan berkomentar. Kau juga tahu bagaimana pikiranku. Kau mabuk. Aku antar kamu pulang. Ye Mingju, Baoan. Aku ingin menjadi wanita MU. Ini ada apa sih? Wanita tercantik yang kucintai diam-diam waktu kuliah, ternyata juga suka padaku.
Ya Tuhan. Kau benar-benar bisa mempermainkanku. Sedang apa, aku? Sedang istirahat di rumah bersama Bai Xuan, ya? Kau tahu semua itu? Kau pikir aku, sebagai CEO, hanya pajangan? Perbuatanmu di depan pintu kantor tadi pagi, aku tahu semuanya. Tuan Kiao, aku salah, tapi aku tidak melakukan apapun. Apalagi yang kau inginkan, Ye Ming? Aku bukan wanita yang suka mengungkit masa lalu. Meskipun kau punya wanita lain, aku tidak akan keberatan. Aku sudah bilang begitu. Bos Kiao, kita memang yang terbaik. Besok kau tidak perlu ke ruang keamanan lagi. Jadilah sekretaris pribadiku saja. Baik. Besok jam 9. Tepat waktu ya. Ye Ming. Aku akan menuangkan air untukmu. Jangan pergi. Aku serius. Kakak, kau baru minum 2 gelas saja. Kenapa mabuk seperti ini? Apakah aku jelek? Tidak juga. Kau adalah dewi kampusku selama kuliah. Kalau begitu, aku sudah mengatakannya sampai sejauh ini. Ye Ming, aku bukan wanita yang mudah berpindah hati. Meskipun kau punya banyak wanita lain, aku tidak akan keberatan. Karena kalian berdua tidak keberatan. Pergilah bekerja saja. Saya juga akan melapor ke kantor Tuan Kiao. Baik. Kalau begitu, kapan-kapan luangkan waktu untuk menemuiku. Tuan Kiao, saya datang untuk melapor. Berdirilah di depan pintu. Ada apa? Kemarin di telepon. Aku menyuruhmu berdiri di pintu. Tidak bisa, aku harus melihat apa yang dia pikirkan. Benar-benar. Pagi harinya masih bergandengan tangan. Harus memberimu sedikit pelajaran. Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk berdiri sebagai hukuman? Kakak Weyer, aku tahu aku salah. Di hatiku, kamu yang terpenting. Bukannya uang kuliahmu yang kuhabiskan. Itu kan setelah kamu mengizinkanku. Lagi pula, aku mabuk berat semalam. Benar-benar mabuk berat. Ye Ming, terlepas bagaimana dirimu nanti, kau harus selalu menyisakan tempat untukku di hatimu. Selalu ada tempat untukku di hatimu. Kau mengerti? Aku mengerti. Mulai hari ini, kau akan bekerja di kantor sebagai asistenku. Tapi aku tidak bisa. Dari satpam menjadi asisten presiden. Akan ada orang yang bergosip. Saya adalah bosnya. Siapa yang berani bergosip? Kalau begitu saya lebih baik menurut saja. Tuan Kiao, bagaimana pengaturan kita hari ini? Tidak terlalu pagi juga. Bagaimana kalau kita makan malam? Kalau begitu, aku akan mengambil mobil. Tuan Kiao ingin makan apa? Kamu ingin makan apa? Ku beritahu kamu, masakan di restoran ini sangat enak. Nanti kamu coba saja, pasti tahu. Baik. Halo. Apa? Tuan Kiao, ada sedikit masalah di rumah saya. Kalau begitu, pakai mobil saya untuk pulang. Jika ada sesuatu, hubungi saya kapan saja. Baik. Halo, tolong periksa, ada apa sebenarnya dengan keluarga Pak Ye? Tuan Zhang, suami saya. Pak Ye, ini termasuk kecelakaan kerja, kan, Bu? Jangan bicara sembarangan. Suami ibu, itu karena dia sendiri yang jatuh. Jadi tidak bisa diklaim sebagai kecelakaan kerja. Tapi ini bukan di lokasi proyek konstruksi kalian kan? Lagi pula. Kau sudah gila ya? Aku menyuruhnya bekerja, bukankah agar dia bisa mendapatkan lebih banyak uang? Sudah dihitung untuk kami, pinggang ayahku ini harus diperiksakan ke rumah sakit. Usianya sudah segini. Buat apa direpotkan lagi? Soal gaji. Maaf ya, sekarang pembayaran proyek belum turun. Tuan Zhang, tolong bantu aku sedikit. Kakek, pelan-pelan. Tuan Zhang, gaji ini sudah tertunda lebih dari setahun. Jangan bilang aku tidak berbelas kasih. Uang ini kau ambil saja. Setelah kamu diberi kompensasi. Tuan Zhang, kau tidak boleh seperti ini. Jangan keterlaluan. Tuan Zhang, ini semua karena kesalahanmu sendiri. Tidak apa-apa kan? Ayah. Ye Ming, berhenti memukul. Ye Ming, berhenti memukul.
Aku akan membuatmu lumpuh, kakek. Kau memukulku, Tuan Zhang. Saya beritahu kau. Kau harus mengganti rugiku. Ini proyekku. Aku yang menentukan. Kecuali kau berlutut di hadapanku dan meminta maaf padaku. Berlutut dan meminta maaf. Sesuai keinginanmu. Maaf, maaf, salahku, aku yang buta mata. Aku minta maaf kepada orang tuaku. Maafkan aku, Kak. Di kartu ini ada sedikit uang. Cukup untuk biaya pengobatanmu, tolong terima. Lalu bagaimana dengan gaji papa? Ada. Kartu ini berisi 200.000. Sisanya anggap saja sebagai tanda kasih sayang dariku. Pergi. Mandor ini. Sikapnya berubah begitu cepat. Bukankah karena anakku berhasil? Bu, Pak. Uang ini, silakan terima. Pastikan kau pergi ke rumah sakit dan diobati dengan benar. Sembuhkan sakit pinggang ayahku. Benar-benar kasih sayang seorang ayah dan anak. Kau berani kembali. Benturan di kepalaku tadi. Sudah kulupakan, omong kosong. Serang aku. Aku lihat siapa yang berani menyentuhnya. Kau datang dari mana? Aku khawatir padamu. Peristiwa kecil, ku kuat. Gadis kecil ini dari mana ya? Cantiknya luar biasa. Kalau kau mau ikut denganku, aku akan melepaskanmu. Kau brengsek. Gadis kecil ini benar-benar kuat. Tangkap dia dan bawa pergi. Apakah kau menganggapku sebagai pajangan? Telepati. Aktifkan. Aku tidak berani lagi. Kau tunggu saja. Tuan Kiao datang, cicipi masakan bibi. Nenek tua. Anakku benar-benar membuatku kagum. Mengenal seorang wanita yang cantik dan juga mampu seperti pacarmu. Baiklah. Lagi pula kita kan. Ayah, bagaimana kalau kita minum sedikit? Minum sedikit ya? Ambilkan minumannya. Hari ini senang. Semoga kau cepat sembuh, Ibu. Semoga ibu sehat selalu dan segala hal berjalan lancar. Anak baik. Ayo, ayah. Aku isi penuh untuk ayah. Ayo. Baiklah. Ini minumanku, ayah. Aku minum habis. Ayah, minum 1 gelas. Anak ini, minum beberapa gelas saja sudah banyak. Cepatlah masuk dan istirahat. Silakan. Tuan Kiao. Kau cantik sekali. Beri dia minum air. Bu, Tante, ini kok cuma ada 1 tempat tidur? Bukankah kalian sudah bersama? Bu, Tante, kalau begitu, istirahatlah dulu ya, Bu. Saya yang akan menjaganya. Baik, ada kamu kan, Tante. Tenang saja. Hari ini sangat lelah. Yeming, kamu ngapain? Tuan Kiao. Terima kasih hari ini. Hubungan kita ini tidak perlu berterima kasih, WR. Kau sebelumnya bukannya bilang padaku, terlepas bagaimana aku nanti, selalu ada tempat untukmu di hatiku? Tenang saja. Aku akan selalu mengingatmu. Kau mabuk, cepat tidurlah. Izinkan aku memelukmu. Papa, Mama, Where di mana? Anak nakal. Kau apakan dia? Tidak apa-apa kok. Kau ini, jangan menakut-nakuti Yeming. Pacar kecilmu itu, dia sudah kembali ke kantor duluan. Dia melihatmu belum bangun, jadi dia pergi duluan. Kalau begitu, baguslah. Makan apel dulu, yuk. Kali ini kamu pulang, ya? Istirahatlah di rumah beberapa hari lagi. Papa dan Mama sangat merindukanmu.
Sebelumnya aku sudah bilang ke Weyer, pulang kali ini, aku akan menemani kalian berdua lebih lama. Bagus sekali, baik. Bu, aku juga sudah lama tidak pulang kampung. Aku ingin pergi jalan-jalan dulu. Pergilah. Cantik. Tidak mengenaliku lagi, Yeming. Ya, benar adanya. Sudah beberapa tahun tidak bertemu. Kau benar-benar tanpa kabar. Tidak ada yang mengirimi aku pesan. Bukankah aku sudah pulang? Lumayan, lumayan. Setelah beberapa tahun tidak bertemu, kau semakin tampan. Kau juga. Pengikut kecil yang dulu selalu mengikutiku, sekarang sudah menjadi wanita cantik. Masih saja bicara dengan nada licin dan manis. Kita bicara di tempat lain saja. Ya, aku baru saja pulang kampung. Aku akan mentraktirmu makan. Kalau begitu, aku mau makan besar. Tidak masalah. Kau ini, dasar pria tidak tahu diri. Aku sudah menyukaimu selama bertahun-tahun. Ternyata kamu pergi begitu saja. Benci, benar-benar menyebalkan. Ada apa? Kamu sedang memikirkan sesuatu? Tidak kok. Kalau suka, harus mengatakannya ya. Kenapa harus disembunyikan? Sukai kamu. Lalu apa gunanya? Makanya kamu harus mengatakannya. Mengatakannya pun tidak ada gunanya. Aku merasa aku dan kamu semakin menjauh. Xiao Qing, ingatlah. Apapun yang terjadi di antara kita nanti, kita adalah teman masa kecil. Fakta ini tidak akan berubah. Oh iya. Saya dengar paman terluka. Aku beberapa waktu ini tidak menjenguk. Bagaimana keadaannya? Dokter bilang tidak apa-apa kok. Istirahat saja nanti sembuh. Syukurlah. Mandor Zhang itu keterlaluan, bahkan tidak mau membayar ganti rugi. Selama ini aku juga sudah menabung sedikit uang. Kalau begitu, kamu pakai dulu saja. Tidak apa-apa. Aku punya uang. Bukankah kamu baru saja lulus? Uangmu dari mana? Dari Pak Zhang, mandornya. Bukankah dia terkenal? Pelit sekali. Tentu ada rencana jeniusnya sendiri. Tetap saja kakak Yeming. Pasti dia mengalami banyak penderitaan. Ya, sedikit trik saja. Baru-baru ini ada seseorang selalu menghubungiku. Dia juga mengajakku makan malam nanti. Kau temani aku, ya? Aku takut. Tidak masalah. Hal seperti ini sudah beberapa kali kulakukan. Aku akan menemanimu. Xiao Qing, kau datang. Silakan duduk. Beliau adalah... Halo, nama saya Yeming. Halo, halo. Silakan duduk, silakan duduk. Zhang Chong. Sudah berkali-kali kukatakan padamu, kita tidak cocok. Jangan buang-buang waktuku, sia-sia padaku. Xiao Qing. Kau tahu perasaanku, jangan bicara lagi. Aku sudah punya kekasih, dengarkan aku. Jangan buang-buang waktu padaku. Baiklah. Aku bersedia menunggumu. Sudahlah, makan dulu saja. Sajikan lauk paunya. Kakak Yeming. Senang bertemu denganmu. Kita berdua minum lagi. Baik. Aku pergi ke toilet sebentar. Kakak Yeming, aku benar-benar menyukai Xiao Qing. Perasaan itu. Siapapun tak bisa memastikannya. Dan bukankah dia bilang sudah ada orang yang dia sukai? Terlepas siapa yang akhirnya dia pilih. Aku harus berusaha lagi. Xiao Qing. Kau tahu perasaanku. Zhang Chong, kita berdua sudah tidak mungkin lagi. Aku mabuk. Xiao Heng. Orang yang kau sukai. Siapa sebenarnya? Katakan saja langsung padaku. Memberitahumu juga bukan tidak mungkin. Orang yang kusuka adalah dia. Kakak Yeming. Yeming. Kakak. Orang yang kau sukai adalah dia. Benar, orang yang kusuka adalah kakak Yeming. Kau. Tenanglah. Mabuk, mabuk. Herannya aku masih jujur kepadamu. Banyak bicara. Tidak menyangka kau. Kau punya apa? Serang aku saja. Jangan teriak-teriak pada Kak Yeming. Bagus sekali. Kalian benar-benar baik. Karena sudah tidak bisa menjadi kekasih, maka menjadi teman baik boleh kan? Tapi tadi aku berbicara sangat keras. Bagaimana cara memperbaiki keadaan ini? Saudara. Di dunia ini banyak wanita.
Kau untung malah pura-pura sedih. Mari kita menjadi teman baik saja. Anggap saja masalah ini sudah selesai. Lalu kau nanti perlakukan dia dengan baik. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Apa perlu kau katakan? Kita tumbuh bersama sejak kecil. Lagi pula, aku juga sangat menyayangi Xiao Qing. Lalu kau menyukaiku begitu lama. Kenapa tidak menghubungiku? Setelah salah, aku tidak akan mengulanginya lagi. Kau temani saja dia minum beberapa gelas. Dia juga orang yang tulus hatinya. Zhang Chong, kita berdua minum 1 gelas. Kebaikanmu padaku sebelumnya, aku tahu semua. Kedepannya, kita jadi sahabat terbaik saja. Baik. Kalau begitu, kita jadi teman baik seumur hidup saja. Xiao Qing sudah minum banyak sekali. Tidak apa-apa. Aku akan mengantarnya pulang. Kalau begitu aku pulang dulu. Oh iya. Karena Xiao Qing menyukaimu, dan kita berdua akan tetap menjadi teman baik selamanya. Jika kau mengalami masalah, datanglah kepadaku. Jika kemampuan saya memungkinkan, aku pasti akan membantumu. Baiklah, terima kasih. Sudahlah, orang-orang sudah pergi. Jangan berpura-pura lagi. Bagaimana kau tahu aku adalah berpura-pura mabuk ya? Aku bilang aku bisa membaca pikiran. Kau percaya? Aku percaya. Asal kau yang mengatakannya. Aku percaya semuanya. Sudah larut. Aku antar kau kembali ke orang tuamu. Aku belum puas minum. Ayo ke rumahku. Kita tidak pulang sebelum mabuk. Kamu ya kamu. Setelah sekian tahun masih saja nakal. Itu karena aku bertemu kamu. Senang saja. Ayo pergi. Kita sudah lama sekali tidak duduk bersama dan bercerita. Tapi isi hatimu. Aku tahu persis. Aku tahu persis. Aku tidak ingin tinggal di kampung halaman lagi. Aku ingin ke kota besar untuk mengembangkan diri. Apakah kamu sudah punya rencana? Belum juga. Tapi aku rasa dengan kemampuan yang kumiliki ini pasti akan sukses. Nanti, aku akan melindungimu ya, gadis kecil. Aku ini seorang pria. Masih perlu kau lindungi? Aku akan melindungimu. Kalau begitu, adikku, dengan ini aku ucapkan terima kasih kepada kakakku. Mari, kita minum. Ini di mana ya? Wangi sekali. Ini kamar tidurku sendiri. Bagaimana mungkin tidak harum? Xiao Qing. Maaf. Kenapa kau minta maaf padaku? Aku tidak seharusnya tidak menghubungimu selama ini. Dulu kau bahkan bilang ingin menikah denganku. Ye Ming. Itu kan hanya candaan masa kecil. Sebenarnya aku sangat menyukaimu. Xiao Qing, ada urusan mendadak di kantor. Aku harus segera kembali ke Jiangxi. Kau bilang ingin berkembang di kota besar. Kalau begitu, datanglah ke Jiangxi saja. Aku akan menunggumu di sini. Ye Ming, tunggu aku. Selama ini benar-benar berkat buku seni berkomunikasi ini. Kalau tidak, masalah kecil saja sudah cukup membuatku menderita. Semakin ku baca, semakin kurasakan keajaiban buku ini. Tidak hanya bisa membaca pikiran, tapi juga bisa mengendalikan perilaku orang lain. Semakin kubaca, aku merasa kemampuan telepatiku masih tahap awal. Mungkin aku harus lebih banyak berlatih lagi ke depannya. Kau benar-benar masih terobsesi dengan ruang keamanan ini. Ya. Ini bukan sekadar mengenang masa lalu. Kisah kita berawal dari ruang keamanan ini. Sudahlah, jangan bersedih lagi. Ayo, kita makan. WR. Aku ingin bicara sesuatu padamu. Aku punya seorang teman. Dia ingin mencoba peruntungan di kota besar. Aku ingin memintanya bergabung di perusahaan kita. Apakah kamu setuju? Bisa sih, bisa. Pacar atau teman perempuan? Teman perempuan. Teman. Baguslah, beberapa hari tidak bertemu. Kau semakin berani ya. Sungguh zalim. Sampai mana? Aku segera sampai di kantor. Kau di mana?
Aku menunggumu di ruang keamanan. Ye Ming. Sudah beberapa hari tidak bertemu. Kau rindu padaku, ya? Sehari tak bertemu seperti 3 musim gugur berlalu. Menjijikan. Skala perusahaan Kiao sebegitu besarnya. Kau memperkenalkan aku masuk. Pasti sangat sulit, kan? Itu bukanlah masalah 1 kalimat saja. Jangan bilang kau disuap oleh Direktur Kiao, ya kan? Memikirkan apa? Bukankah aku tidak punya pengalaman kerja? Pasti ada alasannya, Tuan Kiao. Tapi kakakku yang baik. Kakak yang baik. Sebelumnya aku sudah membantunya beberapa masalah. Jadi hubungannya sangat baik. Baiklah. Kakak yang baik. Hubungannya baik. Aduh. Sudahlah, jangan bercanda lagi. Ayo. Aku akan mengajakmu bertemu Tuan Kiao. Mari kita lihat posisi apa yang cocok untukmu. Posisi apa yang tepat untukmu. WR. Aku sudah membawanya. Kau pasti Xiao Qing, ya? Tuan Ye Ming selalu memujimu di depanku. Benarkah? Tuan Ye Ming juga selalu bilang, Kakak Wei juga orangnya baik. Dia benar-benar mengatakan itu. Tentu saja, Wei memang orangnya sangat baik. Benar. Coba kamu lihat, posisi apa yang cocok untuk Xiao Qing. Tenang saja, semua sudah saya atur. Silakan masuk. Kakak Wei Bai Xuan. Karena adik perempuan Xiao Qing sudah datang, tentu saja kita harus mencarikan dia. Jabatan dengan penghasilan tinggi, Departemen Bai Xuan sangat cocok. Bai Xuan, mulai hari ini, Xiao Qing adikku, kuserahkan padamu. Semua memiliki hubungan yang tidak biasa dengan Ye Ming. Kalian juga akan memiliki lebih banyak kesamaan. Adikku Xiao Qing, namaku Bai Xuan. Kakak, salam kenal. Bagaimana? Apakah kamu puas dengan pengaturan ini? Puas. Tentu saja puas. Bai Xuan, kau dampingi dulu San Xiao Qing untuk membiasakan diri dengan alur kerja dulu ya. Baik, Kak WR, ayo. Ye Ming, siang ini kau harus menemani aku ke restoran. Adik perempuan Xiao Qing datang. Aku harus menunjukkan keramahan sebagai tuan rumah. WR, terima kasih. Kau dan aku. Perlu dibicarakan lagi? Senang sekali memiliki kalian. WR, Bai Xuan, Xiao Qing, kalian bertiga adalah wanita-wanita terpenting dalam hidupku. Memiliki kalian adalah keberuntungan bagiku. Dia mabuk. Bukankah dia tidak minum? Bagaimana menurutmu, Xiao Xing? Kurasa dia hanya mabuk. Minuman tidak memabukkan, tetapi orangnya sendiri yang mabuk. Kalian bertiga ngobrol apa sih? Kalian bicara seolah-olah aku yang telah melakukan kesalahan. Kakak Bai Xuan. Dia sangat berlebihan. Benar sekali. Siang-siang gini ngapain sok mesra? Sudahlah, kita bertiga jangan sampai membuli dia. Tetap saja WR yang baik padaku. Kalian juga baik. Cangkirnya. Hari ini kita sangat senang. Habiskan minuman ini. Nanti kita bertiga harus akur. Baik, Kak WR. Dia itu Ye Ming. Benar. Orang itu berulang kali menggagalkan rencana saya. Dengan kekuatan keluarga kalian, menghadapi anak muda seperti itu, belum juga tenang. Terakhir kali anak itu menipu saya pesanan senilai 1,5 miliar. Sekarang di dalam keluarga, keadaanku juga tidak nyaman. Tidak menyangka Tuan Muda Nangong yang terhormat masih bisa kalah darinya. Sudahlah, jangan banyak bicara. Kau bisa menghadapinya, gampang sekali. Setelah berhasil, aku akan memberi imbalan besar. Imbalan besar tidak masalah. Yang penting adalah dia memiliki beberapa hal yang menarik bagiku. Apa itu? Bisa membuatmu begitu tertarik ya? Aku menginginkan buku yang dipegangnya itu. Telepati. Ya, buku itu yang bisa langsung menembus isi hati seseorang. Telepati yang bisa mengendalikan pikiran seseorang. Benar. Buku itu. Bukankah sudah hilang orang tua itu dulu? Mengapa dia tidak mau menyerahkannya? Meskipun aku menyerangnya, dia tetap tidak mau menyerahkannya. Ya, gurumu dulu. Iya. Luka berat. Tidak tahu melarikan diri kemana. Tapi ilmu telepati ada di tangan anak muda ini. Orang tua itu pasti tidak jauh dari sini. Aku tidak peduli bagaimana ilmu telepatinya. Asal kau membantuku membalas dendam, uangnya, dan buku-bukunya. Semuanya milikmu. Seperti yang sudah kukatakan, aku tidak menginginkan uang, hanya buku, seni berkomunikasi dari hati itu.
Kenapa lagi Nangongyi? Bukankah dia sudah kuajari pelajaran sebelumnya? Dia membawa seseorang bersamanya. Kelihatannya sangat berbahaya. Dan ada hal yang tidak bisa kau selesaikan. Yeming, betul. Bukankah kau bisa membaca pikiran? Coba kau pikirkan lagi. Apa yang sedang dia lakukan? Bukankah sudah jelas? Mengapa? Mengapa aku tidak bisa melihat isi pikirannya? Yeming, wajahmu kenapa pucat sekali? Telepatiku tidak berfungsi. Telepatiku tidak berfungsi. Apakah kau penasaran mengapa telepatimu itu tidak berpengaruh padaku? Bagaimana kau tahu? Perkenalkan, namaku Shen Yi. Aku juga bisa telepati. Tentu saja, itu tidak berpengaruh padaku. Kau juga bisa, ya. Aku akan memberimu kemampuan membaca pikiran. Orang tua itu, di mana dia sekarang? Katakan padaku, maka aku akan melepaskan kalian. Aku tidak tahu. Bagus. Kalau begitu, mari kita bermain-main. Benar juga. Kiao Weier, grup Kiao, Yeming. Kalian, tunggu saja pembalasanku. Nan Gongyi, jangan terlalu berani. Kita lihat saja. Yeming tanpa kemampuan telepati masih bisa menimbulkan masalah apa lagi? Saat dia pergi, dia berkata, kamu tanpa kemampuan telepati, maksudnya apa sih? Iya. Melihatnya sombong saja sudah membuatku kesal. Kemampuan telepati yang dia sebutkan itu, sebenarnya itu sebuah buku. Awalnya aku tidak menganggapnya serius, tapi kemudian aku semakin menyadari keajaiban buku itu. Tidak hanya bisa membaca isi hati orang lain, tapi juga bisa secara tidak langsung memengaruhi pikiran orang lain, mengendalikan perilaku orang lain. Tidak heran ketika aku menghadapi kesulitan saat itu, kau bisa melewati bahaya itu. Ternyata itu karena efek telepati. Ya. Hanya saja aku tidak menyangka, masih ada orang yang memiliki kemampuan telepati. Tidak apa-apa. Hadapi saja apa yang datang. Yeming, kami pasti akan mendukungmu. Setelah selesai makan, ayo kita pergi. Aku selalu merasa, perkara ini tidak akan semudah itu. Terlihat sebelumnya, aku masih belum cukup berlatih. Telepati Shen Yi itu sudah jauh lebih mahir dariku. Dengarkan maksud perkataannya. Dia sepertinya memiliki dendam pada guru. Bagaimanapun juga, jika ada kesempatan, pastikan untuk membalas dendam guru. Yeming, kau datang, aku akan menjengukmu. Kebetulan aku juga lapar. Rasanya setelah kau bertemu Shen Yi, kau terus merasa tertekan. Aku takut aku tidak bisa melindungimu. Shen Yi itu memberi kesan yang sangat berbahaya padaku. Lebih berbahaya daripada siapapun. Dia lebih hebat darimu? Sama sekali bukan satu level. Santai saja. Aku yakin kau pasti bisa melewati kesulitan ini. Aku, kakak Weier, dan adik Xiao Qing akan selalu mendukungmu. Senang sekali ada kalian. Tenang saja, aku pasti akan melewatinya. Tidak baik, Yeming, terjadi sesuatu. Tidak baik, Yeming, terjadi sesuatu. Terjadi sesuatu. Jangan panik, ceritakan pelan-pelan. Ada apa? Beberapa proyek perusahaan kita tiba-tiba ditekan. Weier bagaimana? Dia sedang mencari jalan keluar. Dia terus menelepon. Aku akan lihat. Adik perempuan Xiao Qing, kau jangan khawatir dulu. Yeming pasti akan menemukan solusinya. Bapak San, kerja sama kita selama ini selalu stabil. Kenapa tiba-tiba ingin menarik investasi? Bapak Kiao, kali ini benar-benar harus dihentikan sementara waktu. Apakah karena Nangongyi memberikan tekanan pada perusahaan kita? Katanya, jika aku bekerja sama dengan Tuan lagi, akan bermusuhan dengan keluarga Nangong. Tapi, aku tidak berani melawan keluarga Nangong. Kerja sama kita bicarakan nanti saja. WR adalah ulah keluarga Nangong, ya? Banyak perusahaan yang sudah lama bekerja sama dengan kita, tiba-tiba ingin memutuskan hubungan. Semua ingin memutuskan hubungan dengan kita. Lalu, bisakah perusahaan tetap beroperasi secara normal? Sulit. Aku akan mencoba mencari cara lain, melihat apakah bank mau memberikan pinjaman. Nan Gongyi bertindak licik dan curang, tanpa ampun. Banknya sepertinya juga sudah dimanipulasi. Kali ini,
Aku juga tidak tahu harus berbuat apa lagi. Sebelumnya aku selalu berpikir, perusahaanku semakin besar. Seharusnya cukup untuk menghadapi beberapa krisis. Tapi menghadapi keluarga-keluarga kaya dan berpengaruh itu, benar-benar sudah tak berdaya. Tidak apa-apa. Kita pasti akan melewati kesulitan ini. Tapi benar-benar tidak ada cara lagi. Cara yang terpikirkan sudah kupikirkan semua. Tenanglah. Semua ada padaku. Yeming. Kau sebenarnya punya cara apa sih? Kakak Weir itu kan seorang CEO besar. Kau pasti punya cara kan? Aku pikir-pikir. Memang ada seseorang yang bisa membantu kita. Siapa? Kau ingat? Cowok yang dulu mengejarmu itu? Zhang Chong. Ya. Dia bisa membantu kita. Tapi, bukankah dia hanya seorang lulusan baru? Sebelumnya aku sudah memeriksanya dengan telepati. Keluarganya. Tidak sembarangan loh. Di Jiangxi. Ada yang punya kekuatan untuk melawan keluarga Nangong secara langsung. Dia bukan orang dari keluarga Zhang, kan? Apalagi pewaris pertama. Kalau begitu, dulu waktu dia mengejarku, dia juga tidak pernah cerita padaku. Keluarga mereka sangat besar. Kau melakukan apa? Aku meneleponnya, minta dia membantu kakak Weir. Hal sebesar ini tidak bisa dibicarakan lewat telepon. Begini saja, lagi pula katanya, kita adalah teman baik seumur hidup. Nanti malam aku yang akan mengaturnya. Kita makan malam bersama. Kak Ye dan Xiao Qing, kalian berdua datang ke Jiangxi, bahkan tidak memberitahuku sebelumnya. Makan malam ini pasti aku yang traktir. Tuan Zhang terlalu baik. Ini bukan yang pertama kali aku datang mencarimu. Aku ini ya, tidak punya banyak teman. Kalian berdua datang. Aku benar-benar senang. Kakak Zhang Chong. Setelah perpisahan terakhir kali, kita sudah lama sekali. Sudah lama kita tidak makan bersama. Iya. Setelah perpisahan terakhir kali, aku langsung kembali ke Jiangxi. Ada beberapa pekerjaan keluarga yang harus kukerjakan. Dia beberapa hari ini. Sangat merindukanmu. Bagaimana kalau kau pertimbangkan lamaranku? Kalau kamu terus seperti ini, aku akan mengabaikanmu. Bercanda. Kakak Zhang, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Kakak Ye, ada apa-apa? Silakan katakan saja. Di Jiangxi, semua kesulitan bukanlah kesulitan. Pantas saja dia putra mahkota keluarga Zhang. Saya minum untukmu. Kak Ye. Aku ini milik putra mahkota keluarga Zhang. Ini. Bukankah ini yang kau katakan sendiri waktu mabuk? Lalu? Aku tidak mungkin mengatakan. Aku membaca memorimu dengan telepati. Kemarin mungkin aku memang minum terlalu banyak. Kak Ye, katakan saja. Kali ini kau memanggilku. Ada apa? Memang ada satu hal yang membutuhkan bantuanmu. Katakan saja dengan tenang. Selama itu masih bisa kulakukan. Pasti akan kubantu uruskannya. Atau biar aku saja yang bicara. Sebelumnya aku meminta Yeming di kota Jiang untuk membantuku mencari pekerjaan. Lalu dia memperkenalkan aku pada grup Kiao. Tuan Kiao sangat baik kepada kami semua. Tapi si Nangong Yi itu, seolah-olah dia punya dendam kepada kita. Dengan gila-gilaan menekan kita. Banyak klien jangka panjang sudah menarik investasi mereka. Bahkan bank saja tidak mau meminjamkan uang kepada kita. Yang kalian bicarakan. Jangan-jangan itu putra sulung keluarga? Kakak Zhang, memang ini sulit diurus. Jika sulit, lupakan saja. Bagaimana bisa sulit? Kita kan teman baik seumur hidup. Aku mempertimbangkan, keluarga Nangong memiliki latar belakang yang sangat kuat. Aku takut akan membuatmu terlibat dalam masalah yang tidak perlu. Keluarga Nangong memiliki latar belakang yang kuat. Jangan bilang, keluarga kita, keluarga Zhang, adalah sasaran empuk. Kakak Zhang Chong. Ini tidak akan menyebabkan masalah bagi kedua keluarga kita. Ciptakanlah konflik. 4 keluarga besar di kota Jiang. Keluarga Zhang, keluarga Wang, keluarga Murong, keluarga Nangong. Selalu saja. Konflik besar terus-menerus. Konflik kecil terus terjadi. Apalagi, meskipun kalian tidak mencariku, aku juga berencana pergi ke keluarga Nangong untuk menghajar mereka. Kakak Zhang juga punya dendam dengan Nangong Yi. Nangong Yi menipuku 50 miliar. Nangong Yi menipuku 50 miliar. 50 miliar. Aku awalnya tidak begitu kenal dengan Nangong Yi. Dia tiba-tiba menghubungiku, mengatakan ada proyek yang ingin dia kerjakan bersama, memintaku untuk berinvestasi. Karena kita sama-sama dari 4 keluarga besar, maka aku memberinya investasi. Tidak kusangka, saat memeriksa hasilnya, aku benar-benar sangat kecewa.
Tidak heran saat itu kesepakatannya, pesanan 10 miliar, terlihat begitu santai, langsung menyebutkan 15 miliar. Ternyata dia menipu uang Zhang Chong. Aku tahu tentang ini. Saat itu kau memberikan dana 50 miliar kepada mitra bisnis yang ditemukan adalah grup Kiao. Kalian sekongkol dengan Nangong Yi. Jangan terburu-buru. Dengarkan aku, kami tidak tahu berapa banyak uang yang diberikannya padamu, tapi dia hanya memberi kami 15 miliar. Standar penyerahan akhir, ini juga dibuat berdasarkan anggaran 1,5 miliar. Memang sih, skalanya tidak besar, tapi kualitasnya masih bagus. Jadi, kami dan Nangong Yi bukanlah satu kelompok. Nangong Yi ini sehari-hari kelihatannya seperti orang baik, tidak menyangka kontak pertamaku langsung merugikanku 3,5 miliar. Musuh bersama kita adalah Nangong Yi. Kalau begitu kita sekutu. Kakye, ada yang perlu kau bantu? Katakan saja. Kalau begitu aku tidak akan berputar-putar lagi. Saya ingin meminta bantuanmu untuk membantu grup Kiao kami melewati kesulitan ini. Tidak masalah. Bukan hanya karena kalian. Saya juga sudah mendengar grup Kiao selalu dapat diandalkan. Tenang saja, ini urusan. Serahkan padaku. Kalau begitu kau harus cepat. Perusahaan kami mengalami krisis keuangan. Kakak Wei sangat cemas. Krisis keuangan itu masalah kecil. Sambung saja kembali. Keluarga Zhang kami, dia punya banyak uang. Nan Gongyi, kau sebenarnya mau apa? Aku mau apa? Aku hanya ingin mengalahkanmu. Ada keberatan? Memang kita punya dendam di masa lalu, tapi itu sudah berlalu. Apakah kau harus sekejam ini? Dia bilang aku terlalu kejam. Menurutmu? Pas sekali. Kurasa begitu juga. Qiao Weier. Dulu aku sangat menyukaimu, tapi kau malah bersama Satpam Bau itu. Bersama. Apa yang bagusnya Satpam itu? Dia 1000 kali lebih hebat darimu. 1000 kali. Berhenti. Yeming. Kau tidak apa-apa kan? Untung kau datang tepat waktu, Yeming. Akhirnya kau mau muncul juga. Tentu saja aku akan muncul. Dan aku bertaruh, 5 menit lagi. Kalian akan meminta pengobatan. Lelucon. Di Jiangxi. Siapa yang berani menggerakkan aku? Nangong Yi. Sebaliknya kalian. Aku ingin melawan kalian. Seperti menghancurkan seekor semut. Sangat mudah. Grup Kiao. Tunggu saja kehancurannya. Nan Gongyi. Kau sangat berani. Berani sentuh kakak Ye gue, Zhang Chong.